Sobat Tani semuanya, pernah nggak sih kalau kalian itu heran kenapa nih di satu kebun kopi itu sudah merah semua dan siap panen, tapi di kebun sebelah yang sama-sama robusta justru malah kopinya masih hijau. Bahkan ada satu jenis yang kopi robusta yang panennya itu bisa telat bahkan sampai 1,5 bulan atau 2 bulan dibandingkan dengan kopi yang lain. Namanya itu kopi jenis tugu ijo. Apakah ini karena perawatannya kurang atau justru karena kualitasnya lebih tinggi? Di video ini kita akan jelaskan alasan sebenarnya menurut penelitian atau angan-angan kita lah. Tapi kayaknya ini tepat ya. Dan kenapa justru kopi yang panennya lama ini bisa lebih menguntungkan petani kopi itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami dalam Cah Ngerong Channel, belajar dan membahas seputar dunia pertanian, khususnya petani kopi yang ada di wilayah Indonesia. Jangan lupa untuk selalu dukung Cah Ngerong Channel dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean video terbaru dari kami. Sobat Tani dimanapun berada, hari ini kita akan menanggapi komentar dari teman-teman kita yang kemarin udah lama berkomentar tapi baru bisa tanggapin hari ini untuk minta disepilkan kondisi kopi tugu ijo saat ini sedang bagaimana. Nah, pastikan jangan di skip ya, biar kalian nggak gagal paham. Takutnya nanti gagal paham, komentar lah lagi. Gagal paham, komentar yang nggak enak lagi. Tapi nggak masalah. Boleh mengkritik yang sifatnya membangun. Kalau mengkritik tanpa memberikan motivasi ataupun memberikan solusi, berarti itu bukan kritik yang cerdas. Paham ya? Nah, ojo di skip. Pahami sing bener-bener tenan, karena kita akan sepilkan sekaligus kita akan bongkar nih kenapa kopi tugu ijo itu kok bisa sampai panennya itu terlambat 2 bulan, 1,5 bulan dibandingkan kopi robusta biasanya. Dan kita bongkar kehebatan kopi tugu ijo sendiri. Nih kalian bisa lihat untuk jalannya tuh lagi seperti itu. Jadi kita bisa baru bisa balas kali ini ya. Tapi pemandangannya indah juga ya di sini ya tuh, karena pegunungan nih. Keren banget kalian. Di tempat kalian mungkin nggak ada yang seperti ini tuh. Keren banget ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jangan lami-lami, langsung aja. Oke Sobat Tani dimanapun berada, yang pertama yang akan kita bahas sebelumnya apa sih kopi tugu ijo itu sendiri ya. Jadi sebelum kita bahas kenapa panennya itu lebih lama untuk jenis kopi tugu ijo sendiri ini seperti ini, kita harus kenalan dulu biar akrab dengan kopi jenis tugu ijo ini. Sebenarnya kopi tugu ijo ini adalah salah satu varietas kopi robusta lokal lah yang memang sekarang ini mulai banyak dibudidayakan ya oleh petani memang di beberapa wilayah daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk ciri khas kopi tugu ijo sendiri, ini kan daunnya itu cenderung hijaunya hijau pekat ya. Nih, daunnya itu hijaunya itu bisa hijau pekat kayak subur banget gitu. Buahnya itu lebih padat. Nah, untuk kualitas buahnya tugu ijo ini lebih padat. Pertumbuhan buahnya itu relatif lebih lambat dibandingkan dengan robusta biasanya. Tapi tugu ijo ini ternyata rasanya lebih kuat dan lebih itu ya, bahasanya bol apa ya gitu pokoknya lah. Nah, walaupun ini dari sama-sama kopi robusta, kopi tugu ijo ini punya karakter genetik lah, punya karakter genetik yang berbeda dari kopi robusta biasanya. Yang selanjutnya yang kita bahas tentu adalah fakta utama panen tugu ijo kenapa lebih lambat 2 bulan ya. Sekarang kita masuk nih ke pertanyaan utama ya. Kenapa kopi tugu ijo ini bisa lebih lambat panen sampai 2 bulan? Ya, jawabannya tentu bukan karena satu faktor, tapi itu mungkin gabungan dari beberapa hal penting. Mohon maaf, libet ngomongnya sampean. Jadi itu gabungan dari beberapa hal penting ya. Nah, faktor pertama itu bisa jadi dari dari jenis genetik lah. Dari jenis genetik tanam. Penyebab pertama bisa jadi adalah faktor genetik tanam itu sendiri ya, karena setiap jenis kopi
itu punya kecepatan tumbuh yang berbeda. Ada juga yang waktu pembentukan buahnya itu berbeda, atau proses pematangannya buah itu yang berbeda-beda. Nah, pada jenis kopi Tugu Ijo, pembentukan buahnya itu memang cenderung lebih lama ya dibandingkan dengan kopi Robusta biasanya. Tapi pengisian bijinya itu lebih sempurna dibanding Robusta biasanya. Karena proses pematangan ini dilakukan secara pelan ya. Ibaratnya gini nih, logikanya begini. Seumpama kita itu memasak, kopi Tugu Ijo ini kalau dimasak itu dengan api yang kecil, nggak besar. Jadi kalau dimasak dengan api kecil, biasanya masakan itu lebih matang sempurna sampai dalam ya. Seperti halnya kopi Tugu Ijo ini, kalau proses pemasakannya lambat, ibarat dimasak seperti api kecil, tapi hasilnya ini lebih matang sampai ke dalam-dalamnya. Nah, ini untuk jenis kopi Tugu Ijo sendiri. Nah, yang selanjutnya ternyata yang kita bahas adalah penyebabnya ya, atau ukuran dan kepadatan biji itu sendiri. Penyebab yang selanjutnya adalah ini yang sering tidak disadari petani ya. Biji kopi Tugu Ijo itu kan bijinya itu lebih padat, lebih berat, kulit buahnya itu lebih tebal. Nah, akibat dari semua itu, mestinya tanaman itu butuh waktu lama untuk menyalurkan nutrisi atau proses merah sempurna. Jadi itu lebih lambat. Tapi ternyata justru dari sinilah kelebihan kopi Tugu Ijo itu sendiri. Biji yang padat itu biasanya kan tidak kopong, lebih tahan saat bisa dibilang kalau teman-teman di roasting atau di sangrai itu bisa lebih stabil ya. Nah, itu karena kulitnya itu terlalu kandel. Nah, bijinya lebih padat, proses pemasakannya itu cenderung lebih lama. Yang selanjutnya tentu penyebab yang selanjutnya itu untuk adaptasi lingkungan itu sendiri ya. Jadi penyebab ketiga ini atau yang nomor berapa ya, adalah adaptasi terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, untuk kopi Tugu Ijo ini kan lebih tahan cuaca ya, cuaca ekstrim itu lebih kuat. Apalagi kalau di musim kemarau ya, dibandingkan Robusta biasanya, Tugu Ijo ini lebih unggul ya. Dan ternyata kopi Tugu Ijo ini tidak mudah rontok buahnya. Karena kenapa? Ya karena daya tahannya lah, kok daya tahan tubuh mau ngomong. Daya tahannya itu tinggi. Tanaman lagi. Mohon maaf, libet terus ini. Tanaman itu tidak terburu-buru untuk mematangkan buah. Karena mungkin bisa jadi kopi Tugu Ijo seperti ini lebih fokus memperkuat struktur bijinya ya, nih. Memperkuat fokus struktur bijinya. Makanya walaupun telat panen, buahnya itu memang jarang rusak untuk Tugu Ijo itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya mesti ada pertanyaan nih, apakah panen lebih lama itu rugi? Nah, mesti ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan yang penting kalau menurut kita ya. Sebelum kalian bertanya, apakah panen lebih lama itu merugikan? Jawabannya belum tentu. Karena keuntungan kopi Tugu Ijo sendiri, itu keuntungannya nih ya, bobot keringnya itu lebih berat dibandingkan kopi Robusta biasa. Persentasi biji bagusnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Robusta biasanya. Tentu kalau itu sudah memenuhi, maka harga jual itu bisa lebih mahal. Nah, ini cocok ya untuk pasar kopi, seumpama pasar kopi sangrai lah, kopi Robusta yang sangrai. Jadi banyak pembeli yang justru sebenarnya itu banyak yang mengincar atau mencari kopi seperti jenis Tugu Ijo ini, yang matangnya itu lebih lama, karena rasanya itu katanya itu lebih enak gitu ya. Nah, jadi itu untuk keunggulan kopi Tugu Ijo sendiri. Enaknya kan gini, kalau kopi Tugu Ijo bisa dibilang panennya sekitar bulan 8 lah bisa dibilang. Apalagi kalau kita tahu bulan 8 itu kan bulan dimana musim panas biasanya. Jadi kopi Tugu Ijo panen di musim panas, untuk penjemurannya itu bisa keringnya kering optimal dan kering sempurna. Maka tak heran di sini pun kita banyak orang sini yang sudah membuktikan kalau bobot kopi Tugu Ijo itu lebih berat, lebih berbobot dibandingkan dengan kopi Robusta biasanya. Nah, jadi ya kalau kalian menanam kopi Tugu Ijo, ini beberapa yang mungkin bisa kalian lakukan ya.
Kalau untuk jenis kopi tugu hijau ini jangan panen untuk terlalu cepat ya. Tunggu kopinya itu bisa merah sempurna agar kualitasnya itu bisa maksimal. Kalian juga bisa untuk perhatikan nutrisi tanah karena masa buah itu lama ya. Jadi pupuk itu memang harus benar-benar seimbang, bisa manfaatkan waktu tunggu saat kebun lain panen, kamu itu bisa fokus nih untuk perawatan kopi tugu hijau itu sendiri. Nah, pasarkan itu kopi tugu hijau kalau bisa sebagai kopi unggulan, tapi kebanyakan kita kan nggak bisa ya karena kita itu langsung ke pengepul, jadi ya agak susah lah. Yang penting kita menang bobot ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman petani semuanya. Jadi sekarang kita tahu nih, kalian tahu kan kenapa kopi tugu hijau itu lebih lambat 2 bulan panen? Bukan karena kopinya itu jelek, itu bukan ya, bukan karena kopinya jelek, tapi karena itu terjadi proses secara alami memang lebih panjang, dan justru disitulah nilai keunggulan dari kopi tugu hijau sendiri. Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ini saya sudah menyepilkan ya untuk teman-teman kondisi kopi tugu hijau yang kemarin bertanya, kondisinya itu seperti ini kopi tugu hijau. Mungkin itu saja. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.